Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang saya hormati unsur pimpinan daerah Muhammadiyah Ogan Ilir yang berkesempatan hadir, unsur pimpinan daerah Aisyah Ogan Ilir yang berkesempatan hadir, saudara-saudara pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah, pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah, pimpinan amal usaha baik bidang pendidikan maupun dari Masjid Musholah Muhammadiyah yang berkesempatan hadir. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad, tanggal 18 Zulhijjah 1443 Hijriah, bertempatan dengan 17 Juli 2022. Kita dapat melaksanakan salah satu rangkaian pengajian Muhammadiyah daerah Ogan Ilir yang telah kita laksanakan secara bergilir dari cabang yang satu ke cabang yang lain, dan ini merupakan pengajian daerah yang ke-7 untuk masa pengajian 2022. Makasih. Artinya Pak Nasrawi ini begitu perhatian ini dengan saya. Sesuai dengan jadwal, pengajian putaran yang ke-7 ini akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2022 bertempat di Masjid Darul Arqam Muhammadiyah Srijabo ini. Namun karena tanggal 11 Juli itu adalah hari tasyrik pertama, atau kalau bahasa Tobo Riyaya kedua, Riyaya Haji yang kedua, maka kemudian atas inisiatif Sekretaris PDM berkoordinasi dengan kami untuk digeser jadwalnya ke 1 pekan setelahnya, yaitu di hari ini, hari Ahad, tanggal 17 Juli 2022. Sesuai dengan jadwal yang akan ngisi adalah Bapak Ridwan Hayatuddin SH MH. Namun karena satu dan lain hal, tadi setelah saya sampai di sini, sebelum masuk ke masjid sempat menghubungi beliau. Ternyata dengan satu dan lain hal beliau berhalangan untuk dapat hadir pada hari ini dan berjanji untuk dapat hadir nanti di lain kesempatan. Jika perlu disiapkan jadwal khusus katanya. Saya siap, seperti kata Pak Nas tadi, siap ayo utang ke depan. Di dalam ataupun di luar jadwal. Saya katakan siap Pak, nanti akan kita atur lebih lanjut.
Karena itu beliau menyampaikan agar saya dapat mengisi materi ini pada hari ini. Dalam kapasitas saya sebagai pimpinan organisasi, maka pada hari ini saya akan menyampaikan hal yang terkait dengan materi keorganisasian. Bicara tentang Perserikatan Muhammadiyah, maka insya Allah kita nanti pada tanggal 18 sampai 20 November 2022 ini akan diselenggarakan Muktamar Muhammadiyah yang ke-48 yang akan diselenggarakan di Surakarta, Dusun Pak Jali. Heri, dusun kamu di Surakarta atau di Solo? Di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Akan selenggarakan 18 sampai 20 November. Semula dalam situasi Covid yang masih menjadi pandemi di Indonesia, pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam tanwir beberapa tahun yang lalu sudah mengambil keputusan untuk menunda sebanyak 2 kali jadwal muktamar yang semula akan diselenggarakan pada bulan Desember tahun 2020, kemudian digeser ke 2021 bulan Juli, digeser lagi bulan November Juli 2022, digeser lagi bulan November tahun 2022 ini. Sehingga dengan demikian, sebagai konsekuensi atas berakhirnya masa jabatan kepengurusan Muhammadiyah di semua level kepengurusan, maka yang tadinya periodisasi kepengurusan 2015-2020 kemudian diperpanjang 2 tahun menjadi periode tambahan 2020-2022. Di semua level, mulai dari pengurus pusat, wilayah, daerah, cabang, sampai ke ranting. Memang keputusan untuk menambah periodisasi ini berat bagi Perserikatan Muhammadiyah, karena dia membawa konsekuensi. Konsekuensi yang paling terasa adalah bahwa ibarat telur, itu kalau sudah habis masanya itu dia memasuki masa expired. Kalau obat itu mabuk, itu tidak lagi jadi obat. Nah, demikian juga halnya dengan Perserikatan Muhammadiyah nih. Setelah 5 tahun, itu semangat berorganisasi itu biasanya sudah sampai pada titik terendah. Nah, begitu ditambah 2 tahun lagi, maka titik itu tidak naik grafiknya, tetapi dia mungkin turun lagi sehingga sampai kepada titik minus. Maka tidak heran kalau di banyak tempat pengurusan Muhammadiyah, Aisyah berjalan dengan seadanya. Di banyak tempat, termasuk tadi disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sri Jabo. Namun demikian, itu hanyalah sebuah fenomena berdasarkan pada teori keilmuan. Tidak sedikit tempat justru semakin semangat untuk melaksanakan pembinaan-pembinaan, baik itu pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh organisasi, perserikatan, maupun oleh amal usaha. Baik itu yang sifatnya kegiatan-kegiatan yang umum maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya khusus. Sebagai satu contoh, saya sampaikan bahwa Muhammadiyah dalam Muktamar Muhammadiyah yang ke-47 di Surakarta, di Makassar, menambah satu pilar di dalam dakwahnya, bahwa Muhammadiyah ini adalah organisasi dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Utamanya itu untuk mendukung gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu,
maka Perserikatan Muhammadiyah membuat badan pembantu pimpinan. Jadi di samping kepengurusan ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, maka ada badan pembantu pimpinan yang itu bisa berupa majelis, bisa berupa badan, atau juga berupa, kalau dia sifatnya ad hoc, dia bisa berupa kepanitiaan. Nah, majelis-majelis yang ada itu diantaranya adalah majelis pendidikan dasar dan menengah yang membidangi pendidikan di tempat masing-masing. Majelis tablik terkait dengan bagaimana untuk memanage tablik di setiap tingkat pimpinan. Majelis kesehatan juga untuk membantu pimpinan di dalam menggerakkan program-program bidang kesehatan. Demikian juga dengan majelis yang lain. Di dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, untuk menopang gerakan dakwah Muhammadiyah ini, yang selama ini dia ditopang oleh dua pilar utama, yaitu pendidikan dan kesehatan, maka di Makassar ditambah satu pilar yang ketiga, yaitu pilar ekonomi. Tadi singgung sedikit oleh Wakil Ketua PDM Ogan Ilir bidang ekonomi, Bapak Nasrawi, dijelaskan bahwa kita hendaknya menjadikan perserikatan kita ini di samping sebagai tempat berdakwah, sebagaimana kita mengartikan dakwah itu sendiri. Kadang-kadang dakwah itu kita artikan dalam pengertian yang sempit. Uji tubuh dakwah itu ceramah, pengajian. Padahal dakwah itu amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu tidak harus dengan pengajian. Intinya tadi dua, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Intinya dua itu, dan itu tidak harus dengan pengajian, tidak harus dengan orang banyak. Dan bahkan juga disitir oleh Pak Nasrawi satu ayat yang menyatakan bahwa ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu. Jadi dakwah itu yang pertama itu adalah berdakwah pada diri kita sendiri. Kita harus akui bahwa di dalam kehidupan kita ini didampingi oleh dua sosok yang tidak tampak. Satu sosok yang bersih yang disebut dengan malaikat, kedua sosok yang jahat yang disebut dengan syaitan. Kedua-duanya tidak tampak, tidak bisa kita lihat, dan bahkan tidak kita sadari pengaruhnya terhadap diri kita. Tetapi kedua-duanya punya andil yang nyata di dalam kehidupan kita, yang itu bersumber dari bagaimana cara kita untuk mengendalikan diri kita, yang pengendalian itu ada di dalam hati kita, di dalam kolbu kita. Kalau kolbu kita kotor, maka kita akan cenderung kepada iblis, kepada syaitan. Kalau kolbu kita bersih, maka kita akan cenderung pada perilaku malaikat. Tetapi kita tidak akan pernah menjadi iblis dan tidak akan pernah kita menjadi malaikat. Kita tetap menjadi manusia. Hanya saja perangai kita itu apakah dominan dipengaruhi oleh syaitan, apakah dominan dipengaruhi oleh sifat-sifat malaikat.
Sekali lagi, kesemuanya itu ada di dalam hati kita. Makanya kita selalu berdoa supaya Allah yang maha membalikkan hati untuk kita tetap ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun, dalam keadaan yang bagaimanapun, ketika kita berbaring, ketika kita duduk, ketika kita berdiri, ketika kita berlari sekalipun. Satu cerita pada sekitar tahun 99 atau 2000, kebetulan saya dipercaya untuk menjadi salah satu anggota DPRD sebagai wakil rakyat, dan salah satu teman saya itu orang Kayagung. Saya tahu dia anak kiai. Dan saya tahu juga, dia juga pernah dulu menjadi duta. Tapi tidak diutus oleh Presiden Indonesia. Karena duta Kayagung itu beda dengan duta, dia tidak besar, duta kecil. Karena usianya lebih tua, saya bilang, Kak, pernah jadi duta kamu dulu? Pernah, Rek? Ngapa mak cepat berbalik? Aku ingat katanya dulu, karena aku ini anak kiai, mbakku dulu titip pesan cuman siko. Sebutnya namanya, sebut nama tiga huruf kom. Dimanapun kau berada, jangan lupa sholat. Ditanya, manfaatnya itu. Ngaponian mak cuman siko itu berpesan. Karena kata mbaknya, abinya, sholat itu mencegah dari perbuatan yang munkar. Sudah jadi itu. Maka itu selalu saya ingat katanya. Dia ketua partai. Dan saya ingat. Termasuk ketika saya beroperasi di luar negeri. Dalam keadaan bagaimanapun saya tetap sholat. Sehingga yang itu ternyata dari sekian banyak angkatan saya katanya, saya yang paling dulu cepat tobat. Karena satu saat saya ingat itu percuma. Saya hanya mengikuti pesan dari orang tua untuk tetap sholat dalam bagaimanapun keadaan. Kalau keadaan itu sendiri saya ciptakan, yang saya tahu itu tidak benar. Jadi kita ini tetap harus senantiasa ingat kepada Allah. Itu yang terpenting. Karena hidayah kita tidak tahu kapan dia datang dan kapan juga dia hilang. Saudara-saudara sekalian, kembali ke kajian tentang organisasi, bahwa permusyawaratan yang tertinggi di Muhammadiyah itu adalah muktamar. Muktamar itu mengagendakan beberapa hal. Yang pertama, membahas tentang laporan kinerja. Bagaimana pimpinan pusat Muhammadiyah selama 5 tahun atau selama 1 periode ke belakang melaksanakan amanat yang sudah digariskan oleh muktamar itu sendiri. Garis muktamar adalah program kerja yang sudah disepakati pada muktamar ke-47, itu harus dipertanggungjawabkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu agenda pertama yang akan disampaikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah nantinya pada waktu muktamar. Itu terus sampai ke bawah. Musyawarah wilayah bulan Desember di Prabu Muli. Yang pertama juga adalah tentang laporan pertanggungjawaban pengurus terhadap program-program yang sudah digariskan oleh musyawarah wilayah.
Demikian juga musyawarah daerah. Pimpinan daerah Muhammadiyah Ogan Ilir mempertanggungjawabkan program-program yang sudah digariskan pada tahun 2016 kita musyawarah daerah di LPMP. Cabang juga demikian. Semua program yang sudah disepakati di musyawarah cabang harus dipertanggungjawabkan. Ranting juga demikian, termasuk amal usaha. Karenanya setiap, mungkin ada ibu-ibu di sini, ibu kepala sekolah, di dalam SK itu selalu tercantum berlaku selama 4 tahun. Begitu Pak Nasrawi ya, Pak Nas, Ketua PCM, karena pernah kepala sekolah kan. 4 tahun. Kemudian disebutkan di situ 3 bulan sebelum berakhir masa jabatan harus menyiapkan laporan pertanggungjawaban dan menyiapkan proses penggantian kepemimpinan kepala sekolah. Situ juga kalau ini di membina, kalau di SMP itu SMA, SMK, membina Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Di dalam SK itu ada disebut demikian. Itu juga harus dipertanggungjawabkan. Jadi pertanggungjawaban ini merupakan program yang pertama di setiap permusyawaratan organisasi Muhammadiyah di semua tingkatan. Karenanya menghadapi musyawarah daerah nanti, pimpinan daerah sudah mulai bersiap-siap merangkum apa yang akan dipertanggungjawabkan nanti di musyawarah daerah. Saya dan Ketua PDA pernah bincang-bincang, kemungkinan kalau memungkinkan kita akan melaksanakan musyawarah daerah itu pada akhir Desember. Kalau itu memungkinkan. Paling tidak awal Januari tahun 2023. Karena priorisasi pimpinan daerah ini sampai dengan 2022 akan berakhir. Jadi kalau 2023 artinya sudah lewat lagi yang periode tambahannya. Kemudian agenda yang kedua adalah melaksanakan pemilihan pengurus. Nah, bicara tentang pengurus ini terkait ini dengan kader. Bicara tentang kader, saya merasa kita saat ini sedang berada pada satu titik di mana kita sedang bukan krisis ya. Kalau krisis kader itu sudah agak lama. Barangkali saya lebih ekstrim lagi mengistilahkannya dengan istilah kritis kader. Bukan krisis. Kalau krisis itu mungkin masih tidak seheboh kritis. Kalau kritis itu tunggu matinya, weh. Kalau krisis itu mungkin masih bisa diperbaiki. Dan situasi ini sudah agak terasa dalam 1 dekade atau mungkin mendekati 2 dekade belakangan. Indikasinya apa? Bahwa Muhammadiyah ini punya organisasi otonom di luar organisasi otonom khusus Aisyah. Ada pemuda Muhammadiyah. Di Ogan Ilir secara keorganisasian alhamdulillah pemuda Muhammadiyah ada. Pengurus pemuda Muhammadiyah daerah ada. Musda dilaksanakan. Tapi begitu masuk ke tingkat cabang, sepertinya pemuda Muhammadiyah cabang itu di 8 cabang yang ada di Ogan Ilir saat ini, hampir semuanya sudah tidak jalan lagi. Terus Nasihatul Aisyah.
Nahdlatul Aisyah dia berada satu level di bawah Pemuda Muhammadiyah. Beberapa tahun yang lalu saya sudah minta untuk menyelenggarakan musda sesederhana apapun, dan tampaknya periode yang lalu tidak melaksanakan musda. Tapi hebatnya justru ketua NA Ogan Ilir menjadi ketua NA Provinsi Sumatera Selatan, pimpinan wilayah NA Sumatera Selatan. Adakah NA di cabang-cabang jauh di bawah NA daerah? Adakah di ranting-ranting? Wujuduhu keadamihi, adanya sama dengan tiadanya. Kalau bahasa Perancisnya itu ade dak nambahi, dak kate dak ngurangi. Wujuduhu keadamihi, adanya sama dengan tiadanya. Dan nyatanya memang hampir tidak ada. Itu dua kader utama Muhammadiyah. Kemudian di tingkat pendidikan. Di tingkat pendidikan ada IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Di tingkat wilayah masih, di tingkat kabupaten sepertinya sudah tidak ada. Padahal basis dasar IPM itu adalah sekolah-sekolah Muhammadiyah, khususnya sekolah menengah, baik SMP maupun sekolah menengah tingkat atas, SMA dan SMK. Tadinya kita memiliki SMA dan MA. 2 tahun ini, tahun ketiga ini kita memiliki SMK. Sayangnya harus dibarter dengan keberadaan SMA. Jadi tingkat atas kita hanya tinggal memiliki SMK dan MA. Di dalam SK Kepala Sekolah itu dijelaskan ada kewajiban untuk membina Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Tetapi IPM kita di sekolah-sekolah sepertinya tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Organisasi otonom kita yang lain yang sifatnya lebih bersifat khusus adalah Kepanduan Hizbul Wathon. Kepanduan Hizbul Wathon ini wajib dibina oleh kepala sekolah mulai sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah tingkat atas. Nah, dari 16 lembaga pendidikan kita, tidak semua menjalankan program Hizbul Wathon. Padahal kalaupun kita jalankan sekalipun, kita akan mengalami hambatan-hambatan karena pemerintah sejauh ini baru mengakui pramuka sebagai satu-satunya kepanduan di sekolah-sekolah. Tetapi Muhammadiyah sebagai pendiri pramuka tahun 61, dan bahkan dasar dharma pramuka itu sebagian besar berasal dari janji Pandu. Kemudian seiring dengan adanya reformasi, kita kembali menghidupkan kepanduan Hizbul Wathon. Ini juga masih belum berjalan maksimal. Saya mengharap kepada kita semuanya, khususnya pimpinan cabang
yang di tempatnya ada sekolah Muhammadiyah, kiranya untuk dapat mengingatkan kembali kepala sekolahnya, mendorong, memotivasi agar IPM kita, Hizbul Waton kita, dan tapak suci kita, yang juga lembaga organisasi otonom khusus, dan bahkan untuk tapak suci ini saya lebih menyebutnya organisasi otonom yang istimewa, karena organisasi otonom yang lain semuanya syaratnya mesti Islam. Tetapi untuk tapak suci ternyata tidak harus seperti itu. Di tapak suci bisa saja diikuti oleh non-muslim. Tapak suci bisa saja didirikan di lembaga pendidikan non-Muhammadiyah. Dan di Ogan Ilir ini, pimpinan daerah berapa Pak Nas? 240. Dulu 119. Waktu masih di Oki. Sekarang 240. Ternyata lebih banyak ekspansinya keluar. Tapak suci itu sekarang sudah laku dan diberlakukan di pondok-pondok pesantren besar di Ogan Ilir. Tapak di Itipakia, di Raudatul Ulum, Sapaatul Tulib juga ya Pak Enas ya. Pak Rahman ada. Dan beberapa pondok pesantren ternyata juga sudah menggunakan tapak suci Putra Muhammadiyah. Jadi ekspansi tapak suci ini luar biasa. Makanya saya tekankan kepada ketua tapak suci yang kebetulan juga ketua sekretaris pimpinan daerah Muhammadiyah, Pak Rusni, kebetulan Pak Nas juga pengurus tapak suci, saya tekankan bahwa mereka-mereka yang tadinya berada di luar, di pemahaman yang lain dengan pemahaman Muhammadiyah, itu tetap harus disampaikan materi kemuhammadiyaannya, sehingga mereka paham. Karena kadang-kadang orang luar itu bukan tidak mau bermuhammadiyah, tetapi karena tidak pahamnya dengan Muhammadiyah. Jangankan orang luar, di zaman Pak AR memimpin sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, beliau menggagas satu program yang disebut dengan memuhammadiyahkan orang Muhammadiyah. Apa artinya ini? Kalau saya sederhana saja, mengartikannya bahwa orang Muhammadiyah itu dalam tanda petik agak sungkan belajar tentang Muhammadiyah. Ya, sepanjang itu yang bersangkutan masih menjadi pengurus Muhammadiyah. Tapi pada generasi berikutnya, ketika tingkat pemahaman terhadap organisasi ini lemah, maka pada generasi berikutnya akan mengalami degradasi. Sehingga dengan demikian banyak terjadi saat ini orang-orang yang bermuhammadiyah yang dia tidak lengkap, saya katakan tidak lengkap, umpamanya suaminya orang Muhammadiyah, tapi istrinya aktivis non-Muhammadiyah. Atau istrinya Aisyah, suaminya aktivis non-Muhammadiyah. Karena tidak sampai dakwah Muhammadiyah kepada yang non-Muhammadiyah tadi, mereka tidak paham. Tapi cukup memahami bahwa oh istrinya ini Aisyah, oh suaminya ini Muhammadiyah. Tetapi manakala terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, musibah, meninggal, pengurus Muhammadiyahnya meninggal, keluarganya sebagian besar bukan Muhammadiyah,
apakah orang-orang Muhammadiyah bisa berkeras untuk menyelenggarakan jenazahnya sebagaimana dengan cara yang biasa kita lakukan? Berdasarkan apa yang kita pahami, berdasarkan ijtihad dari majelis tarjih. Ternyata kita tidak punya kemampuan untuk itu. Apa dampaknya? Dampak psikologisnya sangat besar. Terutama bagi mereka-mereka yang pemahaman ke-Muhammadiyahannya, spirit Muhammadiyahannya itu masih belum maksimal. Sianu baik, wakil ketua Muhammadiyah tidak dilaksanakan dengan cara Muhammadiyah. Apalagi kita ini anggota, tidak berkartu lagi. Artinya simpatisan. Dan itu berdampak kepada bagaimana kita bisa mempertahankan tingkat kekaderan Muhammadiyah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, penting bagi kita untuk menjaga organisasi otonom yang ada ini untuk tetap ada. Mensupport, memberikan motivasi agar dia tetap ada, hidup dan berkembang. Karena sebagian dari kita-kita ini, saya dikader dari IPM, dari Pemuda Muhammadiyah. Bahkan sejak kelas 2 SMA saya sudah jadi ketua pimpinan daerah IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ketika kuliah menjadi ketua umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah Provinsi Sumatera Selatan. Juga di Pemuda Muhammadiyah. Pernah di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Maka itu menjadi pondasi bagi saya untuk ke depan, sejak menjadi kader itu, walaupun tidak diikat dengan ikrar segala macam, tetapi itu menjadi pondasi bagi saya untuk berpikir bahwa saya harus tetap menjadi Muhammadiyah. Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah, saya kenal beliau dulu pernah menjadi ketua, menjadi pengurus Nasihatul Aisyah. Pernah menjadi ketua NA ya Pak ya? Pernah menjadi ketua Nasihatul Aisyah. Demikian juga yang lain-lain. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita jeda mengingat waktu asar sudah tiba. Kita sholat asar dan kita akan lanjutkan setelah sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organ komering ilir, termasuk di dalamnya organ ilir, justru dimulai dari organ ilir ini. Muhammadiyah pertama masuk ke organ komering ilir pada sekitar tahun 1932, yaitu ketika seorang pedagang asal Arisan Gading, Tebing Gerinting, yang bernama Muhammad Zain. Dia menjadi pedagang dan berdagang sampai ke Pagar Alam. Nah, di Pagar Alam dia ikut pengajian di masjid yang di situ ada pengajian Muhammadiyah. Dia tertarik, maka kemudian guru yang mengisi pengajian itu diajaknya lah untuk memberikan pengajian di Tebing Gerinting pada waktu itu. Maka mulailah berkembang 3 grup yang pertama. Grup itu ranting kalau sekarang, yaitu ranting Tebing Gerinting, Arisan Gading, dan Muara Meranjat, yang kemudian menjadi
pimpinan Muhammadiyah cabang PMC Arisan Gading. Dari situ bergerak ke arah Ulu sini, ke Talang Balai, mungkin pada tahun yang sama atau kalaupun setelahnya tidak jauh berbeda, pada kisaran tahun 33-34, demikian juga ke Sri Jabo, Sungai Pinang, dan Meranjat. Lalu di Sri Kembang kalau tidak salah sekitar 37 Pak Nas ya. Tahun 51 ya. Di Sri Kembang 51. Tahun 60-an di Parit. Nah, saya baru tahu ternyata di Parit itu juga sudah pernah ada. Tahun 71 itu sudah ada cabang di Kayu Agung. Tahun 69 atau 68 69 itu ada pimpinan daerah Muhammadiyah Oki yang pertama. Ketuanya Bapak Haji Muhtar. Bapak Haji Muhtar itu adalah ayah dari Bu Tartila, istri dari Pak Ishak Meki. Dia sampai ke tahun berapa periode, terus digantikan, saya lupa itu yang dari Lebung Hitam, dari Pangkalan Lampam, tapi tinggalnya di Kayu Agung pada waktu itu. Kembali lagi Pak Muhtar, baru kemudian Bapak M. Zain Hasan. Pak M. Zain Hasan, Pak Busodenur, Mekar kita, maka kemudian berdirilah Kabupaten Oganilir ini. Artinya apa? Artinya Oganilir ini Muhammadiyahnya sudah cukup tua. Sepertinya kita ini tua dari segi umur, tetapi kita lemah dari segi fisik. Karenanya kelemahan-kelemahan yang ada ini perlu untuk segera kita atasi. Maka masa transisi tahun 2020-2022 ini, saya berharap untuk ada pembenahan-pembenahan. Karena pada tahun 2021 kita melaksanakan musyawarah kerja daerah yang diantaranya adalah konsolidasi organisasi, di mana diharapkan pada setiap jenjang kepengurusan untuk dapat membenahi organisasi. Termasuk di sini, di cabang Sri Jabo ini, yang menurut Pak Ketua pengurusnya sudah tidak banyak lagi. Bahkan bulan Ramadan kemarin sempat rencana kita akan kunjungan ke sini, Pak Ketua tidak sanggup karena merasa tidak banyak ini. Saya terpukul sekali, sedih saya. Sedih saya. Maka saya berkali-kali mengingatkan untuk yang hari ini jangan sampai kita gagal lagi. Kalau gagal kita hari ini di sini, nah itu luar biasa, habislah Sri Jabo ini. Dan banyak ranting dan cabang kita yang juga kemudian mengalami pelemahan. Secara fisik mengalami kerapuhan. Kita mulai sajalah dari Sungai Pinang. Sungai Pinang itu ranting-rantingnya dalam sebutan masih ada. Tetapi dalam aktivitas rasanya sudah nyaris tidak ada. Sri Jabo ini, saya tidak tahu dalam sebutan masih ada tidak ranting lagi, Pak Ketua. Habis. Tugas kita Pak Ketua untuk menghidupkan ranting itu. Jadi mulainya bagaimana? Kita benahi dari pengurus cabangnya. Kalau tadinya sudah banyak yang tidak aktif lagi, kita ganti. Apalagi saat ini 2020-2022 ini masa transisi. Sehabis ini barangkali mulailah susun ulang kepengurusannya, ajukan kepada daerah untuk mendapatkan pengesahan sampai dengan masa transisi, sampai dengan musyawarah cabang. Demikian juga dengan cabang-cabang yang lain, bila mana diperlukan untuk diadakan semacam penyegaran, refreshing kepengurusan, silakan saja. Diajukan kepada daerah untuk kita sahkan kepengurusan yang refreshing itu. Tidak harus musyawarah cabang, nanti pada waktunya kita muscap. Nah, terkait dengan kader tadi,
Maka di banyak tempat kita melupakan keberadaan kader kita. Maka mulai saat ini marilah kita inventarisir lagi kader-kader kita. Yang muda-muda juga saya mohon meminta dengan sangat. Heri, tidak muda lagi ri kau tuh ri. Lah cocok jadi ketua daerah kata. Jangankan ketua cabang. 50 kalau lebih. Aha. Yang lain-lain juga demikian. Jadi saya berharap kiranya setelah pengajian ini semua cabang kita yang ada untuk melakukan, kalau diperlukan, melakukan restrukturisasi kepemimpinan di tingkat cabangnya. Baru kemudian menyusun bagaimana strategi kita untuk menatap tahun 2022-2027. Setiap organisasi otonom kita, biar uang lime bentuk uang lime jadilah. Aisyahnya, nasihatul Aisyah ada uang lime, bentuk uang lime cukup. Ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendara, jadilah dulu. Pemuda Muhammadiyah biar uang lime, biar uang 3 bentuk. Kalau uang 3, ketua, sekretaris, bendahara, jadilah. Pengurus amal usaha masjid bapaknya. Nah, masjid dikak seraklah dengan mereka-mereka yang muda-muda, yang tamat SMA bapaknya, yang tamat kuliah, yang masih kuliah, serailah, uruslah masjid dikak. Karena mereka yang muda-muda itu belum banyak pikiran, apalagi yang belum berkeluarga. Nak ngurusi bini dak, nak ngurusi anak dak, nak ngurusi beras dak. Maka mereka masih fresh cara berpikirnya. Sehingga inovasi mereka bisa segera muncul. Barangkali saja dengan kepengurusan yang baru, barangkali kepengen pengurus baru itu mungkin masjid ini yang caknya lah jauh nih ya, di bawah jalan itu, apa nak dinaik ke? Apa nak dipoles, nak di mana? Demikian juga tempat-tempat yang lain. Karena bagaimanapun kita penting untuk mengembirakan para pengurus kita, terutama kader-kader kita, apalagi simpatisan kita. Apa itu beda kader simpatisan? Kalau kader itu, anggota itu adalah mereka yang sudah punya kartu tanda anggota Muhammadiyah. Kalau belum, kalau masih ada pengurus yang belum, masih ada yang tersebut anggota tapi belum ada kartu anggota, melalui sekretarisnya gerakkan supaya segera diurus. Sekarang gampang, buat kartu tanda anggota itu tidak perlu sampai ke Jogja, cukup sampai ke provinsi. Sungkan kamu provinsi bawe kumah, aku mawenya ke Lembang. Karena yang buat ini, yang nyetak, yang ngurus administrasi kartu anggota Muhammadiyah itu masih anak buah Pak Nasrawi, masih Wang Sri Kembang, Marwandi itu. Pernah satu ketika dulu ada uang sekian gembok itu, lengit. Nah, syukur aku bawa memotokopi. Nah, Wandi singgahnya urusi, kayak fotokopi yang lengit itu saya pikir lagi, buat kayak kau, wajib kau ini. Dia buat kayaknya cepat. Formatnya cak mana? Nah, disitulah perlu budak muda. Tinggal buke baik, karena dak budak muda, dak budak tua, dak budak kecil yang namanya gadget HP itu hampir-hampir lade kali. Nah, kalau di Android tinggal diketik di situ di Google-nya itu, ketik baik. Format kartu tanda anggota Muhammadiyah, centeng. Sepanjang datanya masih ada, langsung metu deh. Langsung download, pindah ke laptop, cetak. Cuman tolong dipahami, sekarang ini pembuatan kartu tanda anggota itu, kalau dulu cukup oleh ketua atau sekretaris pimpinan cabang yang tanda tangan pengesahannya. Sekarang ini di samping calon yang bersangkutan, ditandatangani oleh pimpinan cabang, ketua atau sekretaris, dan ditandatangani juga oleh ranting
ketua atau sekretaris, dan dicap. Ketua boleh, sekretaris boleh, dicap basah, ditempel foto. Disitulah di dalam formatnya itu foto berapa banyak, yang ukuran berapa, itulah deh kali. Buat pengantar, kirim ke pimpinan wilayah Muhammadiyah, mohon untuk pembuatan kartu tanda anggota. Administrasi 50.000, sikok kartu tanda anggota. Duit 50.000 ada, supaya itulah diisi lengkap, lah ditekin cabang, ditekin ranting. Kalau uangnya ada 5 menit keperinya itulah pacak selesai. Sepanjang yang input datanya ada di PWM. Lah pacak dicetak, lah pacak ditunggu. Jadi cepatnya itu. Banyak gunanya kartu anggota itu. Kalau nak masuk rumah sakit Muhammadiyah, kalau nak minta keringanan, umpame nak minta keringanan. Kalau dulu, tidak tahu Mak, kalau dulu itu ada sekian persen. Dengan menunjukkan kartu tanda anggota Muhammadiyah, kita mendapatkan diskon sekian persen. Ada diskon, ada kemudahan. Itu salah satunya. Yang lain, itu adalah keuntungan secara emosional. Jadi kita itu merasa benar-benar diakui sebagai anggota Muhammadiyah. Kalau mengaku sebagai anggota Muhammadiyah tapi tidak punya kartu, kapan ditanya uang, kau anggota Muhammadiyah? Oh, mana kartu anggota? Tak kati. Tak emak tu, Bu. Lebih dari situ malah tubuh malu. Merasa ada yang baru lah, ada kartu anggota, tapi yang lama dari nenek buyut tubuh dulu di Muhammadiyah, tubuh juga aktif Muhammadiyah, tapi tak kati kartu anggota. Setidak-tidaknya itu pacak memberikan motivasi kepada anak keturunan tubuh. Nah, bakmu, abamu, papamu ada kartu tanda anggota Muhammadiyah, kamu buatlah. Sehingga dengan demikian ada keterikatan secara emosional, yang ikatan emosional itu bisa membuat kita lebih semangat berorganisasi dan menjadikan kita sebagai seorang kader yang bertanggung jawab terhadap Perserikatan Muhammadiyah ini. Terakhir, aku berpesan kepada semua jajaran kepengurusan Muhammadiyah agar di setiap cabang ada pengajian minimal sekali sebulan. Di tiap ranting ada pengajian minimal pula. Munak mestinya setiap minggu ada pengajian. Ladak niya sekali sebulan jadilah. Suwe nak dihaji ke? Pimpinan cukup beli buku kitab himpunan putusan tarjih. Jangan sampai itu buruk baik, jangan sampai itu dimakan gegat baik. Ijtihad dari para pendahulu kita di majelis tarjih itu tidak nyambung sampai ke tubuh. Baca ke baik, bergilir pengurus baca tentang kitab solat umpamanya. Boleh cak 2-3 halaman, jadilah. Habis solat maghrib, atau habis solat isya berjamaah, atau habis subuh berjamaah, itulah pengajian lah itu. Tak boleh nak uang banyak nih kan. Zaman Pak Air dulu ada istilahnya pengajian jamaah, dakwah jamaah. Dakwah jamaah itu cukup 10 orang. Satu diantaranya menjadi inti jamaah, ketuanya kira-kira. Nah, ketua itulah yang menjadi motor, menjadi penggerak. Meganglah kitab himpunan putus tarjih itu. Dak apal dibaca ke baik. Matelah rabun jangan lali bawa ke cemate, bawa ke masjid, bawa ke musola, dibaca ke setiap habis solat atau sekali seminggu atau sekali sebulan jadilah itu disampaikan kepada jemaah kita masjid atau diundang khusus untuk pengajian yang tertentu. Karena semangat ruh dari organisasi kita ini adalah pada gerakan pengajiannya. Begitu pengajiannya macet, maka insya Allah pengurus macet pula. Nah, supaya tidak macet,
kita hidup ke pengajian. Pimpinan daerah sudah memulai, nah pimpinan cabang mulai boleh. Digilir ke jika perlu. Kalau ada 3 ranting, digilir ke 3 ranting itu bergilir. Kalau cabang Meranjat itu ada berapa ranting? 4 ranting, 5 ranting. Itu pimpinan pengajian daerah cabangnya itu bergilir. Di Meranjat, di Tanjung Laut, di Limbang Jaya, di Meranjat Ilir, bergilir. Di Sri Kembang pun main itu. Kadang di Meranjat di Sri Kembang 1, Sri Kembang 2, atau di Masjid Sri Kembang 1, kemudian ke Masjid Sri Kembang 2, bergilir. Jika itu bisa kita lakukan, maka insya Allah kita bisa mengamankan aset kita berupa kader-kader yang ada. Kita amankan juga aset-aset kita yang ada di sekolah-sekolah. Aset-aset kita yang ada di masjid-masjid kita. Aset yang terbesar adalah aset sumber daya manusia. Jemaah masjid kita itu adalah aset bagi dakwah Muhammadiyah. Murid, wali murid di sekolah-sekolah Muhammadiyah itulah aset sumber daya manusia kita. Jika perlu tiap sekolah, tidak sekali sebulan, paling tidak 2 bulan, 3 bulan sekali jadilah. Adakan pengajian untuk wali murid. Kumpulkan wali murid sambil berkonsultasi tentang perkembangan anak didik, juga disampaikan materi-materi yang terkait al-Islam dan kemuhammadiyaan. Sehingga dengan demikian dakwah kita bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Saya berharap demikian. Semoga apa yang menjadi harapan saya dan kita semua, bahwa Muhammadiyah di Ogan Ilir ini bisa maju dan berkembang. Jangan sampai, dan na'udzubillah min zalik, Muhammadiyah di tempat kita justru mati ketika dibawa kepemimpinan kita. Na'udzubillah min zalik. Maka itu gerakkan. Kita bangun komunikasi. Karena kadang-kadang komunikasi ini memiliki arti penting bagi sebuah kemajuan kepengurusan. Kalau kepengurusannya itu komunikatif dengan lingkar kepengurusannya, insya Allah di tingkat itu pengurus Muhammadiyahnya bisa berjalan, pengurus Aisyahnya bisa berjalan. Adapun perbedaan-perbedaan pendapat itu bisa saja terjadi. Jangankan dengan orang lain, terhadap diri kita sendiri pun kadang-kadang dalam hati kita berkecamuk, ada 2 pendapat. Maka demikian juga halnya di dalam organisasi kita, di dalam Muhammadiyah, di dalam Aisyah, dalam organisasi otonom. Jangan itu sampai kemudian kita besar-besarkan. Yang besar kita kecilkan, yang kecil kita hilangkan. Jangan sampai habis pengajian terus kita berantem, kita bebalah, terus pengajian berikutnya tinggal separuh. Yang tadi bebala bantah tidak mau datang lagi. Padahal kita sama Muhammadiyah, sesama Aisyah, sesama organisasi otonom Muhammadiyah. Mari kita bangun spirit kebersamaan kita. Mari kita bangun organisasi kita ini dengan kemampuan kita yang maksimal. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban. Tidak hanya pertanggungjawaban pada saat musyawarah nanti, musyawarah daerah, musyawarah cabang, musyawarah ranting, tetapi juga kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Andai itu meresap dalam hati kita, pemikiran kita, semangat kita yang diamanati menjadi pengurus Muhammadiyah ini, maka insya Allah setidak-tidaknya dalam sehari semalam itu kita sempat memikirkan Muhammadiyah kita ini. Kita sempat memikirkan Aisyah kita ini. Karena kalau tidak, kalau kita menunggu sisa waktu, kita ini akan terlena. Selalu terlena kita manusia ini. Wal asr,
Innal insana lafi khusr. Demi masa, kata Allah. Allah bersumpah itu, bukan main-main itu. Sumpah Allah, artinya serius itu. Innal insana lafi khusr, bahwa manusia itu dalam keadaan yang rugi. Rugi serugi-ruginya. Jadi fitrah manusia itu sudah dijelaskan dalam ayat itu. Bahwa kita ini fitrah, kita ini rugi. Illal lazina amanu, kecuali orang yang beriman. Koma. Bukan sekedar beriman baik. Tidak cukup beriman baik. Wa amilus solihat, itu yang terpenting. Beriman dan beramal soleh, bukan beramal salah. Maka itu mari kita saling mengingatkan. Kita saling mengingatkan. Tidak sedikit kader Muhammadiyah yang karena toleransinya bergabung dengan organisasi lain, dengan pemahaman lain, dan menjadi pemimpin di situ. Nauzubillah min zalik. Uang Muhammadiyah memimpin Yasin, umpamanya. Uang Aisyah memimpin Yasin, umpamanya. Nah, yang semacam itu tidak untuk dibicarakan. Tapi kita tawassabil haq wa tawassabil sabr. Kita saling menasehati, panggil 4 mate yang bersangkutan. Jelas ke, bakmu dulu, maika, gedemu dulu, maika, mbukmu dulu, maika, cara dia berkorban di Muhammadiyah, di Aisyah. Ngape kau mak maika? Ngape kau cada peduli dengan Muhammadiyah? Saling mengingatkan. Kapan lah tubuh ingatkan? Masih baik, tubuh kak manusia biasa. Nabi Muhammad lagi dak deh, pacak dia merubah seorang itu dapat petunjuk apa tidak? Yang jelas lah tubuh ingat ke. Dak sekali, 2 kali, dak 2 kali, 3 kali, dak apa-apa, agak onyol dikit. Nak sabar tuh memang. Nak sabar tuh memang. Nak sabar tuh memang. Dan kesabaran terbesar itu adalah kesabaran menghadapi diri kita sendiri. Jangan biarkan diri kita zolim selama kita menjadi pemimpin ini. Setidak-tidaknya kita upayakan apa? Kita ingat-ingat kembali program kita di periode ini apa? Cak siko jadilah, laksanakan dengan sungguh-sungguh. Jangan dak gale. Kalau dak gale, dak lemak, gage, dak diterima uang pertanggungjawaban tubuh. Dak pernah terjadi di Muhammadiyah. Pertanggungjawaban dak diterima. Seburuk-buruk kepemimpin Muhammadiyah itu tetap diterima. Tetap diterima. Tapi akan lebih baik kalau kita bisa berbangga hati bahwa pada zamannya kita bisa melaksanakan program ini sesuai dengan amanat musda, sesuai dengan amanat muscap, sesuai dengan amanat musran. Bagi kepala sekolah, zaman saya menjadi kepala sekolah yang diamanati oleh perserikatan untuk membina IPM, Hizbul Waton. Hizbul Waton di sekolah saya menjadi juara 1 tingkat dunia. Tidak tahu dunia mana, ke dunia alam goib. Kita harus memberikan kebanggaan kepada seluruh warga gerakan di perserikatan ini. Karena kata ahli, ketika kita sudah kehilangan kebanggaan pada suatu organisasi, maka organisasi itu sendiri sudah berakhir di dalam hati kita. Maka itu penting bagi kita, terutama yang jadi pimpinan, untuk mewujudkan kebanggaan bagi rekan-rekan kita sesama pengurus, bahwa kita punya prestasi. Saya apresiasi pimpinan cabang Muhammadiyah Talang Balai dalam memanage kurban umpamanya. Dari dulu sampai sekarang rasanya tidak pernah kendor. Mana itu ketua ranting? Ada bape sapi tahun ini kak? Ada bape sapi 12. Daerah 12, tapi 12 Rabiul Awal.
Cabang-cabang yang lain juga tidak yakin saya sebanyak itu. Maka bagaimana cara kita menggerakkan dakwah itu? Mumpung masih bulan Zulhijjah. Di tiap ranting itu mulailah dibentuk arisan. Sape-sape nak berkurban tahun 1444 daftar. Kalau talang balik berapa? 2,5? 3 juta? 2,5 juta. 2,5 juta kali 10 artinya 210.000 sebulan. Nah, 210.000 sebulan itu disetor ke pengurus. 10 bulan jadi 2,5. Cukup itu, insya Allah, untuk sikok sikok kurban. Kaluan 7, walaupun itu sendiri masih menjadi perdebatan ya, masalah 7 itu. Dan bahkan satu kambing pun Rasulullah Muhammad SAW itu menyembelih seekor kambing atas namaku dan keluargaku. Bismillahirrahmanirrahim. Sikok kambing itu cukup untuk dia sekeluarga. Jadi semangat berkorban itu yang harus kita angkat. Dan selama ini kita tidak tahu, jetobo sikok kambing itu cuma untuk sikok uang baik, ai tanggung, laki baik yang berkorban, bini ada, anak 4. Akhirnya seumur-umur tidak berkorban. Kalau asyik sungkan ngurus dewe, demikian lah gampang. Ada duit 2,5 juta, 3 juta, kirim baik. Banyak itu lembaga-lembaga yang siap untuk nerima ngurusi kurban, baik secara langsung maupun secara daring. Banyak lembaga-lembaga itu. Nah, saya berharap ke depan pada Zulhijjah 1444 Hijriah, segala cabang itu paling tidak tiap cabang itu sikok sapi jadilah, sikok kambing jadilah. Kita harus hadir, saudara-saudara sekalian. Demikian juga ketika kita ditimpa musibah. Saya sampaikan agar kita pengurus hadir. Karena kalau yang ditimpa musibah itu tidak sempat lagi berpikir, sampai nak jadi pembawa acara, sampai nak mandi ke, sampai nak ngapani, sampai nak mikul, sehingga ipul nangis baik. Sedih. Kalaupun ada yang tidak sampai ke situ, tidak segalanya sempat terpikir oleh dia. Maka kehadiran pengurus itu merupakan sebuah keniscayaan. Dan itu harus ditunjuk, harus ditugas ke. Maka yang bersangkutan itu ditunjuk oleh pimpinan cabang, pimpinan ranting, ditunjuk untuk mengurus urusan penyelenggaraan jenazah. Yang lanang pameh ada wang 3, yang betina ada wang 3. Nah, kapan itu lade gale? Lah gampang. Artinya lade yang bersedia. Baru tuh laksanakan kegiatan khusus pembekalan untuk pengelolaan jenazah. Tak boleh nak sekian arai berturut-turut. Mungkin satu kali pertemuan, tubuh mulai dulu dengan mandi ke. Pertemuan berikutnya, mandi ke lagi. Pertemuan berikutnya lagi, mandi ke lagi. Berikutnya, mandi ke lagi. Sampai malak. Sampai leset. Karena itu Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu mendidik murid-muridnya. Belajar cuman surah Al-Ma'un. Sampai kemudian malak. Sampai Kaji Suja itu protes. Kiai, kenapa? Kata Kiai Dahlan. Mun jatuh boy ngape tu bu gak ngaji, madak ngali-ngali. Al-Ma'un terus. Bukan kamu tu lapal. Lah diamal ke belum? Lah diamal ke. Bahkan setiap kami sholat kami baca. Jika perlu tiap waktu itu baca surah Al-Ma'un. Bukan mak itu kata Kiai Dahlan. Artinya itu suwe. Kamu baca artinya, kamu paham artinya, paham laksana ke. Kamu macam itu tubuh skor pengajian tubuh tutup, kamu pergilah keluar, tuntut fakir miskin, tuntut anak yatim, santuni mereka. Yang kotor bersihkan, yang tak katik pakaian, nyuk pakaian,
yang dekati umah kamu siap ke umah, yang dapat pacak makan juk makan, singgahnya ru. Uji ke dahlan. Berhenti pengajian. Berhenti itu bukan berhenti stop, tapi berhenti untuk menerapkan. Nah, itulah semangat itu yang barangkali perlu untuk kita coba. Kita coba kembali sehingga kita bisa mewarisi apa yang sudah dicita-citakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di dalam mendirikan Muhammadiyah ini. Sehingga dengan itu keikhlasan Kiai Dahlan dan teman-teman dan pengurus-pengurus, alhamdulillah sampai sekarang Muhammadiyah ini tidak hanya sudah tersebar di seluruh pelosok negeri di Indonesia, tapi juga sudah go internasional. Muhammadiyah sudah punya universitas di Malaysia, sudah punya college sekolah di Australia, sudah punya pimpinan cabang istimewa di banyak negara. Dan Ogan Ilir ini patut berbangga. Ada 3 orang dari Ogan Ilir ini pernah menjadi ketua pimpinan cabang istimewa di luar negeri. Di Mesir ada pernah, saya lupa itu yang dari Kandis, cucunya Pak Haji itu, Cik Pardi, sekarang aktif di Ittifaqiyah. Tapi pernah juga kita ajak di Muhammadiyah. Terus anaknya Pak Muzakir Mu'id juga pernah jadi ketua PCIM di Mesir. Kemudian barusan kembali, dia dikirim ke Arizona, Amerika. Dia menjadi ketua PCIM Amerika Serikat. Sekarang sudah kembali ke Jogja dan aktif lagi sebagai pengurus di Majelis Tarji Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi sebenarnya kita ini secara SDM tidak begitu parah-parah amat. Ujuang. Tinggal lagi bagaimana kita memupuk supaya kader-kader kita ini bahasa Islamnya itu rinap dulu lah, merasa dingin lah dulu lah di kawasan organisasi kita ini. Kalau dia lah dingin, lah nyaman, nah insya Allah tidak nak nyawa lagi. Tapi kalau dia tidak nyaman, maka banyak keluar. Kader-kader kita ini tersumbat transformasi kadernya. Maka sekarang ini ada fenomena baru di kalangan Nahdlatul Aisyah dan di kalangan pemuda Muhammadiyah. Dia loncat pagar, tidak lagi menjadi kader perserikatan, tidak lagi menjadi kader umat, tapi langsung dia loncat ke kader bangsa. Apa maksudnya? Tidak lagi bergerak di perserikatan Muhammadiyah sebagai kader, tidak lagi umat sebagai kader umat Islam, tapi dia sudah menjadi kader bangsa. Menjadi pengurus itu karena ingin mencalonkan diri di KPU, ingin mencalonkan diri di Panwas pemilu dan sebagainya. Dan fenomena ini sudah terjadi sekarang ini. Sehingga terjadi pergeseran nilai di kalangan kader-kader kita. Karena itu penting sekali bagi kita untuk menjaga kenyamanan kader di rumahnya sendiri. Semoga apa yang sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalaupun setelah ini masih ada tanya jawab yang perlu disampaikan atau ada hal-hal lain berupa masukan dan sebagainya, disilakan untuk dilaksanakan pada acara dan lain-lain sebelum ditutup. Sekali lagi, saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dan salah dari saya. Pada Allah saya mohon ampun. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.